Melukis kepala ular naga. Setelah berpikir sejenak, Li Yuan menganggukkan kepala tanda setuju. Ia juga memiliki waktu yang cukup luang, berjalan bersama dengan orang yang memiliki pengetahuan tentang kota Donghai adalah sebuah kebetulan yang langka. Melihat ekspresi Li Yuan, Zheng Xuang tersenyum ceria. Sudah lama ia memikirkan sosok penolongnya saat ia diselamatkan dari gangguan Sue Wang. Pada saat itu jika bukan karena Li Yuan maka ia tidak dapat membayangkan nasibnya. "Apakah kau memang asli dari daerah sini?" ucap Li Yuan saat dalam perjalanan. "Iya benar. Ayahku adalah seorang nelayan yang biasa menjual hasil tangkapannya di tempat tadi. Aku sesekali membantunya untuk melakukan transaksi jual-beli, maklum saja ayahku adalah pria biasa dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi dengan cermat," ucap Zheng Xuang. Li Yuan tampak mengangguk. Sebelumnya ia sudah menyaksikan sendiri jika orang-orang di pusat pelelangan ikan memberikan penawaran yang sangat buruk. Namun ia menjual kembali kepada para pembeli dengan harga yang tinggi. Di bawah tatapan orang-orang, Li Yuan berjalan mengikuti Zheng Xuang menuju sebuah rumah yang nampak sederhana di sebuah wilayah. Ia tidak terlalu memedulikan orang-orang di sekitar, dengan menekan kinya pada ranah pendekar raja seharusnya membuatnya aman dari gangguan orang-orang yang sekedar berbuat iseng. "Ayo masuk, jangan sungkan," ucap Zheng Xuang mempersilahkan masuk. Li Yuan melangkahkan kakinya menuju sebuah bangunan sederhana. Dengan sentuhan wanita seperti Zheng Xuang rumah tersebut terlihat tertata rapi. Pada saat ini Li Yuan diperkenalkan kedua orang tua Zheng Xuang. Setelah mengobrol sejenak dan mengucapkan terima kasih keduanya lalu pergi melanjutkan aktivitasnya. Karena hari sudah siang, Li Yuan diminta untuk tetap tinggal dan menikmati sajian makan siang yang sudah disiapkan oleh kedua orang tua Zheng Xuang. Sikap sederhana keluarga ini membuat Li Yuan tidak sungkan untuk menerima ketulusan mereka. Sebagai orang yang lahir dan besar di desa, Li Yuan juga tentu mengerti tentang adab menerima tawaran dari masyarakat seperti ini. Tidak berapa lama, setelah semuanya terasa akrab Li Yuan pamit untuk kembali menuju villa kediaman Yue Hao. Dalam perjalanan, Li Yuan memperhatikan ada sebuah perahu yang cukup besar yang teronggok di tepi pantai. Ada rasa penasaran di dalam dirinya, sebagai orang yang hidup di wilayah selatan yang memiliki kontur pegunungan tentu ia memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Sepertinya perahu ini adalah perahu penumpang, batin Li Yuan. Dari jarak yang dekat, ia bisa memperkirakan jenis material kayu kokoh setelah menyentuhnya secara langsung. Dalam pandangannya, ia melihat sebuah gambar yang sangat bagus. Gambar tersebut menyerupai naga yang perkasa. Hanya saja gambar tersebut tidak memiliki kepala. Merasa ada yang kurang, Li Yuan mengambil sebuah batu kapur yang terdapat di sekitarnya lalu menambahkan bentuk kepala untuk menyempurnakan gambar tersebut. Dengan asyik ia melukis bentuk kepala naga dengan khusyuk, bakat lukisannya terlihat sangat bagus. "Terlihat lebih menarik," ucap Li Yuan sambil melihat gambar kepala yang baru saja ia buat. Tanpa ia sadari beberapa orang memperhatikan apa yang baru saja dilakukan oleh Li Yuan. "Hahaha. Akhirnya kelompok naga emas memiliki ketua juga," ucap seorang pria yang memiliki badan kekar dengan kumis tebal. Pada waktu bersamaan, beberapa orang lainnya datang secara berkelompok. Ada sekitar 50 orang berdiri di belakang pria yang berkumis tebal. Di antara mereka ada juga ayah dari Zheng Xuang, tampaknya ia bagian dari kelompok kecil ini. Li Yuan menatap heran ke arah mereka, lalu berjalan hendak meninggalkan situasi yang mulai ramai. "Tunggu dulu anak muda," ucap pria dengan kumis tebal tersebut. "Ada apa?" tanya Li Yuan singkat dengan tampang sedikit heran. "Kamu sekarang adalah ketua naga emas, apakah kamu mau melewatkan kesempatan ini?" tanya lelaki tersebut sambil tersenyum tipis. "Hah?" ekspresi Li Yuan bertambah bingung. "Naga emas adalah kelompok pejuang garis bawah, kami berjuang untuk memajukan kesejahteraan masyarakat," ucap orang tersebut. "Lalu apa hubungannya denganku?" tanya Li Yuan mulai tenang. "Sudah setahun ini kami tidak memiliki pemimpin, pertikaian untuk mendapatkan pemimpin yang layak sudah membuat kami lelah. Akhirnya kami 5 orang bersepakat untuk melakukan semacam sayembara. Siapapun orang yang melengkapi gambar ular naga tersebut maka ia akan menjadi ketua naga emas yang terpilih," ucap lelaki tersebut dengan tenang.
Li Yuan sedikit termenung, lalu berkata, "Bagaimana cara kalian bertindak selama ini?" Tanya Li Yuan yang sedikit tertarik dengan ucapan lelaki tersebut yang mengatakan jika mereka berjuang untuk mensejahterakan masyarakat. "Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Luo Zhang, saya adalah salah satu dari 5 orang pendiri kelompok Naga Emas. Mulanya kami adalah perompak di perairan Donghai, kami merampok para saudagar yang melintasi perairan tersebut. Namun kami tidak membunuh atau melukai korban jika tidak terpaksa. Hasil rampokan yang kami dapatkan akan kami bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan," ucap Luo Zhang dengan bangga. Mendengar ucapan Luo Zhang, membuat Li Yuan mengerutkan dahi. Ia juga memandang ke arah pria parubaya yang ia kenal sebelumnya di rumah Zheng Xuang sebagai orang tua dari gadis tersebut. "Sudah berapa lama kelompok kalian berdiri?" tanya Li Yuan. "Sudah 5 tahun ketua," jawab Luo Zhang dengan panggilan resmi kepada Li Yuan. Li Yuan tidak bereaksi, namun ia memperhatikan wajah dari orang-orang yang penuh harap kepadanya. "Aku akan mengambil posisi ini, tetapi aku akan mengubah peraturan dan sumber pendapatan kalian," ucap Li Yuan dengan tegas. 5 orang pendiri kelompok emas saling menatap, lalu berlutut dengan diikuti puluhan anggota lainnya. "Baik ketua, kami siap mendengarkan arahan," jawab 5 orang pendiri tersebut. Mereka berada pada ranah pendekar langit berlutut di depan seorang pemuda yang terlihat hanya berada pada ranah pendekar raja. "Mulai sekarang kalian tidak boleh lagi merampok dengan alasan apapun. Selanjutnya kalian harus saling bahu-membahu dan menjaga kekompakan," ucap Li Yuan. Mendengar ucapan Li Yuan, 5 orang pendiri kelompok tersebut saling pandang. Jika tidak merampok, maka dari mana mereka akan membangun desanya dan berbagi kepada masyarakat lain? "Aku mengerti kegelisahan kalian, sebagai gantinya aku akan membentuk sebuah rumah usaha yang akan mengakomodir jual beli hasil laut. Semua anggota kelompok Naga Emas wajib menjual hasil tangkapan ikannya kepada rumah usaha. Hasil laut yang sudah dibeli akan dijual kembali kepada masyarakat umum serta dikirim ke ibu kota. Aku akan pastikan akan ada rumah makan yang siap menampung hasil laut kota Donghai," ucap Li Yuan sambil memandang ke arah 5 orang pendiri kelompok Naga Emas. "Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada anggota kelompok serta masyarakat yang membutuhkan," ujar Li Yuan sambil mengeluarkan sekantung koin emas. Koin emas itu merupakan upah yang didapatkan dari upahnya sebagai pengawal Yue Hao. Ada 6.000 lebih koin emas di dalamnya, jumlah ini didapatkan setelah setahun mengikuti keluarga Yue. "Gunakan koin emas ini untuk membangun rumah makan dan penginapan dekat sini," kata Li Yuan. Melihat sekantung besar uang emas, membuat mata orang-orang berbinar. Sebagai masyarakat biasa tentu pemandangan ini sangat langka, bahkan dalam merampok sekalipun belum pernah mereka mendapatkan hasil sebanyak itu. "Aku akan menjadikan kelompok ini sebagai titik awal pergerakan di Provinsi Raja Wali Emas," batin Li Yuan dalam hati. Ia tidak menduga jika hari ini ia bisa mendapat keberuntungan untuk memulai membentuk jaringan. Mulanya ia berpikir akan melakukannya saat meninggalkan keluarga Yue. Pengikut baru. Pada kesempatan berikutnya, Li Yuan kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Yuan Li. Lalu ia memanggil ayah dari Zheng Xuang. Dalam kesempatan ini ia meminta agar Zheng Xuang akan dipekerjakan sebagai kepala rumah usaha yang bertugas menjalankan dan mengelola keuangannya. Setelah dirasa cukup, Li Yuan lalu beranjak pergi dan memberikan arahan lebih lanjut pada kesempatan mendatang. Hampir setengah hari ia pergi dari villa keluarga Yue, meskipun ia tidak merasakan hal yang membahayakan, tetapi saat ini ia masih melekat dan bertanggung jawab atas keselamatan Yue Hao. Sementara itu tidak lama setelah Li Yuan meninggalkan tempat tersebut, ayah Zheng Xuang segera berlari dan mengabarkan berita besar yang baru saja disampaikan oleh Li Yuan. Setelah apa yang disampaikan oleh ayahnya, hati Zheng Xuang menjadi tak karuan. Dalam hatinya muncul rasa terima kasih dan kekaguman pada sosok pendekar yang telah menyelamatkannya tersebut. Baru saja Li Yuan memasuki halaman villa keluarga Yue, ada aura seseorang yang sedang mengawasinya. Pada jarak ini ia merasakan hawa dingin yang menerpa tubuhnya. "Akhirnya kamu muncul juga," ucap Li Yuan pelan. Li Yuan menoleh dan menemukan seorang pria parubaya dengan jubah berwarna gelap sedang memperhatikannya. Li Yuan sangat terkejut,
Setelah kejadian saat menuju kota Huanxi beberapa tahun silam, ia baru menemukan kembali seseorang dengan kekuatan jiwa. Yang membuat Li Yuan terkejut adalah kemampuannya dalam menggunakan aura jiwa sudah di atas tetua Mo Chao. Tingkat kultivasinya sudah berada di ranah pendekar suci, dengan bakat karakteristik jiwa maka ia dapat melumpuhkan orang yang berada hingga 2 tingkat di atasnya. Pada saat ini, Li Yuan dapat melihat senyum muram muncul di wajah orang tersebut. Sambil mengernyitkan dahi, ia berkata, "Kamu sudah membunuh adik seperguruanku, maka kamu harus menerima pembalasannya." Kilau di mata Li Yuan menjadi dingin setelah mendengar ucapan pria itu. Ia berdiri mengangkat alisnya dan menatap pria tersebut. Dalam ingatan Li Yuan, orang yang ia bunuh selama ini hanya Sue Rengui saat di manor keluarga Yue. "Apa yang kau bicarakan? Apakah kamu mengira dengan kemampuanmu dapat mengalahkanku?" Ucap Li Yuan dengan nada tenang. Lelaki parubaya itu berjalan dan mendekat ke arah Li Yuan. Dari sekujur tubuhnya aura jiwa melonjak dengan cepat. Kekuatan aura tubuhnya melonjak hingga ke puncaknya. Energi jiwa pada saat yang bersamaan telah membangkitkan kekuatan internalnya. Dalam waktu yang bersamaan, udara berfluktuasi membentuk energi jiwa yang menakutkan. Wajah lelaki parubaya tersebut menyeringai, lalu meraung dengan keras. "Kamu akan mati, terimalah ajalmu." Li Yuan tentu sedikit bereaksi, jika itu hanya kekuatan ki biasa maka ia takkan perlu cemas. Namun berbeda halnya dengan kekuatan jiwa, ia tidak bisa meremehkan kekuatan tersebut. Dengan tersenyum tenang Li Yuan juga membangkitkan energi jiwa dalam tubuhnya. Hanya dalam sekejap, gelombang udara yang terdistorsi oleh kekuatan lelaki tersebut menjadi pecah oleh hempasan angin aura tubuh Li Yuan. Lelaki tersebut bereaksi dengan heran, ia tidak menduga jika ada yang mampu bertahan dengan serangan jiwanya. Apalagi metode yang dilakukan oleh Li Yuan benar-benar berbeda dengan teknik yang ia gunakan selama ini. Ada kengerian yang menjalar seluruh lelaki parubaya tersebut. Selain kekuatan jiwa, ia juga dapat merasakan karakteristik angin yang membuatnya bergerak melambat. Tubuhnya bergetar, ada rasa sakit yang dialami oleh jiwanya dan membuatnya menyemburkan darah. Dalam pandangannya, Li Yuan bergerak seperti hantu lalu muncul di depannya dengan sangat mengejutkan. Buuk! Li Yuan menendang tubuh pria parubaya itu tepat di dadanya. Meskipun tidak mengeluarkan tenaga dalamnya, namun dengan adanya perbedaan kekuatan yang sangat besar membuat pria itu terhempas sangat keras. Tubuhnya terpental puluhan meter hingga melintasi pagar pembatas villa, tubuh orang itu dalam sekejap terkapar di atas tanah, darah dari mulutnya terus mengalir. "Bagaimana mungkin?" ucap lelaki parubaya tersebut dengan pasrah dan tak berdaya. Bagaimanapun ia dapat merasakan perbedaan yang sangat jauh, baru saja ia merasakan aura penindasan yang sangat luar biasa. Pria parubaya itu menatap damar dengan enggan, dia menerima nasibnya dengan mata terpejam. Dalam pikirannya, dia tahu akan mati sekarang. Di depannya, Li Yuan memandang pria parubaya itu dengan seksama. Mulanya ia ingin membunuh orang yang hendak mencelakainya itu, tetapi mengingat karakteristik yang dimiliki oleh orang tersebut cukup langka maka Li Yuan berubah pikiran. Saat ini sedang membutuhkan jaringan untuk membangun kekuatannya, kelompok naga emas yang baru saja ia pimpin membutuhkan tenaga terampil untuk mengelolanya. Li Yuan memikirkannya berulang kali, lalu ia menghampiri pria parubaya yang masih tak mampu bergerak pada saat ini. Bam! Seberkas cahaya keluar dari telunjuk Li Yuan, bergerak lurus ke dahi pria parubaya tersebut. Teknik pengekang jiwa dari kitab Kaisar Kematian kini bekerja dengan lebih optimal seiring dengan bertambahnya kekuatan Li Yuan. Dalam hati pria parubaya tersebut benar-benar tidak menyangka jika akan dijadikan budak oleh orang yang baru saja ia serang. "Apakah kau memiliki pil penyembuhan?" tanya Li Yuan sambil mengalirkan energi vitalitas. Lelaki parubaya tersebut menganggukkan kepalanya pelan, lalu mengeluarkan 2 buah pil dan menelannya sekaligus dengan susah payah. Dalam pikirannya kini ia hanyalah seorang budak, jiwanya yang sudah terikat, tidak akan bisa kembali lagi. Tidak lama kemudian, kondisi pria itu berangsur-angsur membaik. Energi kinya secara perlahan mulai pulih setelah sebelumnya hampir saja akan mati. "Katakan siapa dirimu?" tanya Li Yuan. "Tuan,
Nama saya adalah Liu Haikuan, jawab pria paruh baya tersebut. Apa hubunganmu dengan klan Liu di kota Huanxi? Tanya Li Yuan setelah mendengar nama depan dari pria tersebut. Aku adalah kakak kandung Liu Fei, jawabnya jujur. Li Yuan pun terdiam, dia tidak menyangka jika pria yang baru saja dikalahkannya memiliki hubungan dengan klan Liu yang ia musnahkan di kota Huanxi. Liu Fei yang baru saja ia katakan adalah patriark dari klan Liu yang juga merupakan pemimpin dari kelompok gagak darah. Apakah kamu mengenal Mo Chao? Tanya Li Yuan lagi. Mo Chao adalah sahabatku, ia memiliki kemampuan yang sama denganku dalam mengembangkan karakteristik jiwa, jawab Liu Haikuan sambil menstabilkan ki-nya. Menarik, ucap Li Yuan pelan. Sungguh kebetulan yang sangat luar biasa. Keputusan Li Yuan untuk menjadikan Liu Haikuan sebagai pengikutnya sudah tepat. Kamu mulai sekarang menjadi pengikutku, kamu akan aku tugaskan sebagai pelindung kelompok naga emas di kota Donghai. Setelah ini temuilah saudara Luo Zhang, bilang saja jika kamu adalah orangku dan menjadi bagian dari kelompok naga emas, ucap Li Yuan memberi perintah dengan lugas. Baik tuanku, aku akan mengikutimu dengan patuh, jawab Liu Haikuan tanpa bisa menolak. Dengan statusnya yang sudah terikat kontrak jiwa, maka seluruh hidup dan matinya kini menjadi milik Li Yuan. Menunggu dirimu datang. Apa yang baru saja terjadi di halaman villa keluarga Yue, terlihat oleh beberapa orang pelayan dan pengawal. Namun mereka tidak terlihat mencampuri, dalam pemahaman mereka adalah bahwa lelaki berjubah hitam hanya penjahat biasa yang hendak mencuri di tempat peristirahatan keluarga Yue. Setelah kepergian Liu Haikuan dari villa keluarga Yue membuat Li Yuan memikirkan sesuatu hal. Berdasarkan pengakuan Liu Haikuan, ia dan Sui Rengui adalah saudara seperguruan di Sekte Aula Jiwa. Meskipun bukan sekte besar, tapi keberadaan Aula Jiwa sangat misterius. Alam langit ini begitu unik, kukira tiap wilayah hanya diwakili oleh satu sekte besar, tetapi masih ada kekuatan lain, batin Li Yuan. Tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar Li Yuan, dari auranya jelas itu tidak asing dan milik Yue Hao. Apa ada yang perlu kubantu? Tanya Li Yuan saat melihat Yue Hao di balik pintu. Aku tidak bisa tidur, bisakah kau temani aku mengobrol? Tanya Yue Hao. Baiklah, ucap Li Yuan lalu berjalan menuju ruang tengah. Apa yang kau pikirkan? Tanya Li Yuan saat keduanya berada di ruang tengah. Aku sudah terbiasa ada dirimu. Ketika kau memutuskan untuk meninggalkan keluarga Yue membuatku merasa berat, ucap Yue Hao. Aku kira tentang apa, jika hanya itu maka kemarilah, jawab Li Yuan sambil tersenyum. Yue Hao kemudian duduk di sisi Li Yuan dengan ekspresi malu. Saat itu juga Li Yuan melebarkan bahunya lalu menarik tubuh Yue Hao lebih condong kepadanya. Tidurlah di bahuku, jangan berpikir apapun, ucap Li Yuan dengan tenang. Baiklah, sahut Yue Hao tanpa menolak. Apa artinya ini? Tanya Yue Hao saat dirinya tengah bersandar. Entahlah, yang jelas untuk saat ini aku hanya bisa melakukan hal seperti ini padamu dan tidak lebih, jawab Li Yuan tampak tenang. Sedangkan Yue Hao berada pada kondisi sebaliknya, hatinya bergemuruh merasakan kedekatan yang sangat dekat ini. Malam pun berlalu dengan hangat. Tanpa ada kata-kata yang terucap lagi Yue Hao tertidur dengan nyaman. Li Yuan tidak bisa berpikir apapun tentang perasaannya saat ini, ia hanya mengandalkan intuisinya untuk menenangkan Yue Hao. Sementara di kota Qinghai, klan Li di bawah pimpinan Li dan telah resmi berpijak di ibu kota provinsi Naga Biru. Hubungan Li dan dengan gubernur ibu kota sangat dekat, bahkan kedekatan mereka telah menimbulkan kesepakatan untuk mengenalkan putra dan putri mereka. Tuan Li, bagaimana kabar putramu? Apakah ia akan kembali pulang saat malam festival kota Qinghai? Tanya Fang Jing kepada Li dan saat berkunjung di kediamannya. Aku juga tidak tahu apakah ia akan pulang atau tidak, sepertinya ia masih menjalankan misi dari sekte, ucap Li Dan. Sebenarnya Fang Jing sangat penasaran dengan Li Yuan. Sosoknya yang misterius di Sekte Laohu telah menimbulkan berbagai persepsi dalam diri penguasa provinsi Naga Biru tersebut. Tidak mungkin jika Sekte Laohu memberikan dukungan begitu saja terhadap klan Li. Keduanya mengobrol cukup akrab, urusan bisnis dan birokrasi sangat intens mereka bicarakan hingga malam kian gelap.
Pada kesempatan kali ini klan Li akan mengadakan kerjasama khusus dengan asosiasi keluarga Fang untuk urusan transportasi. Ibu kota Naga Biru yang luas, yang terdiri atas banyak kota-kota membuat jalur pendistribusian bisnis klan Li harus dipaksa untuk tiba tepat waktu, tetapi biaya perahu terbang menghabiskan sumber energi yang sangat besar. Oleh karena itu langkah kerjasama ini sangat strategis untuk menghemat waktu serta menghemat biaya. Setelah dirasa cukup, Li Dan berpamitan kepada Fang Jing untuk pulang menuju kediamannya. Tidak lama setelah Li Dan pulang, Fang Jing memanggil putrinya yang kini sudah tampak semakin dewasa. Fang Yin memiliki paras yang anggun serta cekatan dalam berbisnis. Rumah makan bunga sutera yang ia kelola sangat terkenal di kota Qinghai, bahkan kini menjadi rumah makan yang menjadi prioritas untuk bernegosiasi dalam melakukan hubungan kerjasama. Ayah akan memperkenalkan kamu dengan Li Yuan, putra dari Tuan Li, ucap Fang Jing kepada putrinya. Aku tidak mau, usaha yang aku rintis sebelumnya baru saja berkembang, ucap Fang Yin memberi alasan kepada ayahnya. Ini kan hanya pertemuan saja, jika setelah mengenalnya kamu tidak cocok itu terserah kamu, jawab Fang Jing mencoba membujuk. Aku tidak tertarik dengan orang itu. Meskipun ia baik, aku tidak terlalu memikirkan seorang pria untuk saat ini, ucap Fang Yin dengan nada gundah. Mendengar dirinya yang akan dikenalkan dengan Li Yuan, membuat ia keberatan. Menurut Fang Yin meskipun klan Li itu kuat dan mendapatkan dukungan dari Sekte Laohu, dirinya tidak tertarik dengan sosok Li Yuan. Apalagi ia juga pernah mendengar rumor tentang ditolaknya Li Yuan oleh seorang putri dari tetua Sekte Laohu. Tidak ada informasi istimewa yang ia dapatkan tentang Li Yuan. Hanya sebagai pemuda biasa yang memiliki sedikit keberuntungan bisa bergabung dengan Sekte Laohu. Ayah tidak pernah meminta sesuatu padamu, untuk kali ini saja berikanlah wajah pada ayahmu yang sudah tua ini, ucap Fang Jing dengan nada memelas. Ini, kata Fang Yin yang tidak dapat melanjutkan ucapannya lagi. Baiklah jika kamu sudah menyetujuinya, ayah harap ketika festival kota Qinghai ia akan datang bersama keluarganya, kata Fang Jing dengan cepat tanpa memberi waktu bagi Fang Yin untuk berpikir lagi. Bagi Fang Jing, kekuatan klan Li serta Sekte Laohu sangat penting dalam menopang kestabilan ibu kota Naga Biru. Apalagi ketika ia tahu jika dia orang pengawal keluarga Li dan berada pada tingkat Dewa Bumi. Kekuatan itu sangat mengerikan, bahkan di seluruh wilayah ibu kota, hanya klan Li yang memiliki pendekar ahli yang sangat kuat. Fang Yin tidak berdaya atas sikap ayahnya, ia tidak tertarik mengurusi masalah kekuasaan. Apalagi ia sudah mengerti tujuan ayahnya untuk mendekati klan Li, namun memilih untuk dikenalkan dengan putra patriark klan Li juga bukan pilihan yang baik baginya. Setelah mengatakan hal itu, Fang Jing kemudian berlalu sambil tersenyum bahagia. Ia yakin bahwa penilaiannya terhadap sosok Li Yuan tidak akan meleset. Sudah setahun aku mencarimu, tetapi kau tidak kunjung datang, gumam Fang Yin dalam hati. 1. Ia menatap kepergian ayahnya dengan ekspresi rumit. Fang Yin selalu ingat ucapan pendekar pedang 3 elemen sebelum pergi. Ia akan datang ke rumah makan bunga sutera untuk mencicipi kembali masakannya dan mengajak serta keluarganya. Hal ini juga yang membuat Fang Yin bekerja ekstra untuk membesarkan rumah makan bunga sutera hingga seperti sekarang. Semua usaha yang dia lakukan adalah demi menunggu kedatangan pria tersebut, pendekar pedang 3 elemen yang misterius. 1. Menumpang di perahu barang. Keesokan paginya, Yue Hao bangun sedikit lebih siang dari biasanya. Ia tidak bisa mengingat kejadian apapun sesaat dirinya bersandar di bahu Li Yuan tadi malam. Tetapi pada saat ini, ia menemukan dirinya sudah berada di atas ranjang di dalam kamarnya. Sepertinya aku tertidur sangat pulas, ucap Yue Hao pelan sambil mengumpulkan energinya. Saat ia terbangun, pikirannya jauh lebih tenang dan ia dapat merasakan kondisi fisiknya menjadi lebih baik. Siang ini, mereka berencana untuk kembali ke kota Nanguan. Meski merasa enggan, namun Yue Hao harus kembali pulang ke ibu kota. Hal yang pasti terjadi kemudian adalah ia akan berpisah dengan Li Yuan. Setelah bersiap, kereta kuda yang membawa mereka segera bergerak menyusuri jalan kota Donghai. Li Yuan dan Yue Hao berada dalam satu kereta yang sama, mereka keduanya tampak mulai mengobrol.
Setelah ini kamu akan kemana? Tanya Yue Hao. Sepertinya aku akan menemui keluargaku terlebih dahulu, jawab Li Yuan dengan santai. Apakah keluargamu masih berada di kota Nanguan? Tanya Yue Hao. Tidak, mereka berada di tempat yang cukup jauh, sahut Li Yuan sambil menatap Yue Hao dengan lembut. Mendapati dirinya ditatap demikian, membuat wajah Yue Hao memerah. Kamu tenang saja, aku juga tidak akan jauh dari kota Nanguan, ucap Li Yuan dengan santai. Li Yuan masih merasakan sesuatu yang tidak baik melalui intuisinya. Meskipun sepertinya masih jauh, ia yakin seperti dirinya mengkhawatirkan keluarganya ketika ia masih berada di Gunung Hua. Setelah berlatih dan kekuatannya bertambah, kemampuan intuisinya juga bertambah peka. Karakteristik jiwa yang dimilikinya terus berkembang, meski belum tahu sampai tahap apa tetapi ia merasakan kemampuannya sudah berada jauh di atas pemahaman yang ia dapatkan dari kitab Kaisar Kematian. Aku berencana untuk membangun kekuatan, untuk beberapa saat aku akan menjadikan kota Donghai sebagai basis kekuatan, ucap Li Yuan tanpa menutupinya. Yue Hao sedikit kaget mendengar perkataan Li Yuan, ia tidak menyangka jika Li Yuan sudah menentukan langkah yang cepat. Apakah kamu membutuhkan bantuan? Aku dan keluargaku tentu tidak akan segan-segan menyokong segala keperluanmu, ucap Yue Hao dengan nada penuh keceriaan. Untuk sementara ini belum, aku akan membiarkan mereka berkembang. Dengan bantuanmu di depan, hanya akan membuat mereka malas, jawab Li Yuan sambil tersenyum tipis. Memang benar apa yang baru saja diucapkan oleh Li Yuan. Kelompok naga emas baru saja ia gawangi, secara pribadi ia memang belum mengenal karakter dari orang-orang yang berada di lingkaran terdekatnya itu. Untuk saat ini ia hanya bisa mempercayai Liu Haikuan. Melalui kontrak jiwa, ia bisa menerima laporan melalui transmisi jiwa. Kelak jika kau berubah pikiran, maka jangan sungkan untuk mengatakannya, ujar Yue Hao dengan nada yang santai. Jika sudah waktunya maka aku tak akan sungkan, sahut Li Yuan. Terima kasih atas segala pertolonganmu selama ini, aku mewakili ayahku sekali lagi berterima kasih padamu, ucap Yue Hao dengan tulus. Sudahlah, itu semua sudah seharusnya. Aku tidak akan segan bertindak jika ada hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani, ucap Li Yuan menanggapi perkataan Yue Hao. Kereta kuda melaju dengan cepat meninggalkan langit kota Donghai, gerbang kota Nanguan sudah mulai terlihat. Li Yuan menatapnya dengan tenang, setelah ini ia sudah merencanakan untuk perjalanan pulang ke Sekte Laohu. Hari sudah malam di kota Nanguan, kereta kuda yang mereka naiki berhenti di depan halaman keluarga Yue. Sebaiknya malam ini kau beristirahat di sini dulu, besok pagi baru pergi, ucap Yue Hao sambil menatap ke arah Li Yuan. Aku akan pergi malam ini juga, ucap Li Yuan tanpa ragu. Baiklah jika demikian. Yue Hao tampak tidak berdaya menahan Li Yuan, pria yang selama ini ia kenal sebagai Yuan Li. Aku pamit, sampaikan salamku untuk keluargamu, pungkas Li Yuan berbarengan dengan hilangnya bayangan dirinya. Semoga belum terlambat, batin Li Yuan saat tubuhnya bergerak seperti hantu. Dalam sekejap, ia sudah berada di pangkalan perahu terbang. Setelah setahun berada di kota Nanguan, ia sudah memahami jadwal perahu terbang yang menuju kota Qinghai. Apakah Anda akan ke kota Qinghai? Tanya seorang petugas loket. Ya, jawab Li Yuan secara singkat. Anda kurang beruntung, perahu terbang baru saja berangkat, jawab petugas tersebut dengan sedikit menyesal. Benarkah? Tanya Li Yuan dengan wajah kecewa. Sangat disayangkan, Anda benar-benar telah terlambat. Namun jika Anda mau, Anda bisa menumpang perahu terbang yang lain. Hanya saja, perahu terbang yang akan ke kota Qinghai berikutnya khusus mengangkut barang, kata petugas tersebut mencoba memberikan solusi. Li Yuan tampak berpikir sejenak, ia sebenarnya tidak terburu-buru juga namun menuju kota Qinghai dengan jasa perahu barang juga bukan ide yang buruk. Baiklah, aku bersedia ikut, ucap Li Yuan. Setelah sepakat, Li Yuan mengeluarkan 2 keping koin emas. Sambil menunggu kapal melakukan bongkar muat, Li Yuan sudah berada di atas perahu terbang tersebut. Pada saat ini, tidak ada yang menyadari akan identitas Li Yuan. Fisiknya yang tinggi besar serta pakaiannya yang rapi, membuatnya seperti anak bangsawan kota Nanguan. 1.
Setelah mengantar Yue Hao, ia tidak sempat mengganti pakaian. Namun di perahu terbang ia mendapatkan kamar setelah memberikan satu keping koin emas tambahan kepada awak kapal. Sebagai perahu barang yang belum lama dioperasikan, perahu ini hanya memiliki beberapa kamar dekat kabin penyimpanan. Li Yuan memasuki kamar tersebut untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Ia menggunakan seragam khas pakaian Sekte Laohu yang ia ambil dari dalam cincin penyimpanan. Saat ini perahu mulai terbang di ketinggian, bergerak cukup stabil meninggalkan kota Nanguan secara perlahan. Sementara di dalam kamar, Li Yuan sedang beristirahat sambil menyerap batu energi. Hampir dini hari saat perahu terbang melaju dengan stabil di atas udara. Alasan ini juga yang membuat Li Yuan menggunakan perahu terbang. Meskipun ia bisa terbang dengan kecepatan tinggi, namun ia memilih perahu terbang secara lebih efisien. Bosan di dalam kamar, Li Yuan berjalan menuju anjungan. Ada beberapa orang awak perahu terbang yang tengah berbincang, sepertinya mereka bukan berasal dari kota Qinghai. "Apa kabar tuan-tuan?" sapa Li Yuan saat melintasi mereka. "Apakah tuan susah beristirahat?" tanya seorang awak perahu terbang saat melihat Li Yuan. Ia adalah awak kapal yang sama yang memberikan kamarnya kepada Li Yuan lewat sebuah transaksi. "Aku baru saja selesai beristirahat, kini aku ingin melihat pemandangan malam dari atas perahu ini," jawab Li Yuan dengan tenang. Aura pendekar raja yang keluar dari dalam tubuhnya membuat orang-orang bisa menerima keberadaan Li Yuan dengan tenang. Kebanyakan mereka memiliki kekuatan pendekar raja, sedangkan untuk pendekar langit dan pendekar suci berada pada ruangan sekitar kemudi. Mereka berada pada level yang berbeda, sehingga fasilitas yang mereka dapatkan pada saat menemani perjalanan juga tidak sama.